Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat update terus dari channel ini. Alhamdulillah, nggak kerasa ya kita udah mau gajian lagi. Nah, sebelum nanti kita menerima keuangan, seperti biasa, aku akan evaluasi dulu nih pengeluaran dari gaji sebelumnya, supaya pengeluaran selanjutnya dan rencana keuangan selanjutnya itu dapat direncanakan lebih baik lagi. Nah, sebelumnya aku dapat dana dan merencanakannya itu 1.100.000 dan alhamdulillah dapat tambahan. Oke, seperti biasa untuk pengeluarannya aku akan kelompokkan dulu. Nah, di sini aku sudah menyiapkan 4 kategori, yaitu kategori transportasi, lalu kila, jajanku, dan grocery. Nah, untuk yang pink ini aku pisahkan untuk yang transportnya. Jadi di pengeluaran untuk kategori transport aku pisahkan dengan tulisan berwarna pink ini gitu. Nah, selanjutnya untuk yang berwarna hijau ini aku akan pisahkan untuk kategori yang ini untuk jajanku. Jadi untuk jajanku dan ini kadang ada juga ya jajan kila kemasukin gitu. Jadi memang jajan bareng-bareng dan dimakan bareng-bareng. Ini biasanya aku masukkan ke kategoriku. Lalu ada kategori untuk kila. Nah, ini memang jajanannya untuk kila sendiri gitu. Aku pisahkan dengan warna lain. Lalu yang terakhir itu ada kategori untuk grocery. Nah, ini untuk grocery yang memang aku belanjakannya itu setelah gajian biasanya aku belanjakan, atau ada juga yang terpisah seperti nugget, frozen food. Nah, itu biasanya aku belanjakan setelah habis stoknya di rumah baru aku belanjakan gitu. Makanya di sini tertulisnya terpisah-pisah. Setelah kita memisahkan kategorinya, jangan lupa kita jumlahkan dan tulis supaya bisa dibandingkan dengan pengeluaran di bulan sebelumnya. Apakah berkurangkah atau bertambahkah? Biasanya kalau misalnya berkurang, aku akan kurangi juga nominal untuk pengeluarannya. Nah, kalau bertambah, aku usahakan tetap dengan pengeluaran dan jumlahnya seperti di bulan sebelumnya. Nah, ini aku udah hitungkan jumlahnya berapa dari pengeluaran sebelumnya dan aku akan bandingkan dengan pengeluaran di bulan selanjutnya. Di sini bisa kita lihat ya Bun ya, untuk transportasi alhamdulillah ini berkurang. Ya, jadi di bulan ini aku bisa mengurangi pengeluaran untuk transportasi. Nah, aku tulis minus. Lalu untuk kila ini masih bertambah. Terus jajanku juga bertambah. Grocery ya harusnya. Untuk jajan alhamdulillahnya berkurang malah ya. Nah, untuk grocery ini yang bertambah, jadi terbalik untuk cirinya. Oke, untuk jumlahnya itu pengeluaran di gaji Oktober bulan ke-1 itu 614.500. Sekarang kita lihat apakah pengeluarannya justru membengkak atau memang masih ada sisa. Nah, kebetulan di bulan ini aku sudah tabungkan uangnya. Kalau di bulan sebelumnya kan menabungnya itu nanti di akhir bulan. Setelah aku mau menerima gaji, setelah mau memasukkan gaji ke dompet pintar, nah aku keluarkan uang-uang sisanya. Nah, kalau sekarang aku ada yang ditabungkan, jadi sebetulnya uangnya tidak aku pakai untuk jajan. Nah, tapi langsung aku masukkan per hari itu ke dompet pintar, ke dompet tabungan supaya enggak terpakai. Dan di sini jumlahnya 100.500. Nah, ini aku sudah masukkan ke tabungan-tabungan yang sebelumnya sudah aku buat. Nah, ini udah aku pakai kantongannya juga di tanggal 9, 10, 12, 16, 18. Nah, di situ aku tidak mengeluarkan uang jajanku. Jadi
yang ditulis di sana jajan-jajan itu memang uang dari suami. Jadi kalau misalnya keluar bareng itu memang dari suami. Nah, terus aku masukkan juga ke sinking fund mesin jahitnya itu 2 kolom jadi 20.000 itu. Nah, jadi alhamdulillah langsung aku simpan, karena seperti sebelumnya kalau misalnya nggak disimpan itu kadang aku merasa masih punya uang, jadinya langsung aku jajanin gitu. Nah, untuk evaluasinya jangan lupa ditulis lagi, dirapihkan lagi supaya pengeluaran di bulan selanjutnya itu kita bisa bandingkan kembali apakah bertambah lagi atau berkurang lagi, karena pasti beda-beda ya Bun ya. Setiap bulan kita tidak bisa menyamakan pengeluaran kita, tapi pengeluaran atau evaluasi sebelumnya itu bisa kita jadikan patokan untuk perencanaan keuangan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mulai ke rencana keuangan di bulan Oktober gaji kedua ini. Nah, kebetulan untuk dana yang aku terima ini memang lebih sedikit. Lalu ada kewajiban juga. Kalau di bulan sebelumnya di gaji kedua itu aku bisa menabung untuk perencanaan sekolahnya Kila. Di bulan ini aku tidak menabung untuk itu, tapi seperti biasa aku akan simpankan ke sinking fund yang sudah aku buat. Ya, tadi yang sudah kita lihat itu ada simpan untuk nominal 300.000, ada juga untuk sinking fund yang lainnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah terkumpul akan aku masukkan ke saving untuk perencanaan sekolah Kila. Nah, kebetulan memang aku nabungnya juga sama-sama dengan suami juga, jadinya memang alhamdulillah tidak memberatkan untukku mewajibkan tabungannya. Nah, tapi di sini aku memisahkan untuk tabungan. Nah, ini tabungannya memang yang harus disimpan 50.000, jadi nggak boleh dikeluarin sama sekali, jadi memang tidak diperuntukkan untuk apapun gitu. Tapi sifatnya aku baru kali ini mewajibkan setiap gajian itu harus menyimpan terlebih dahulu gitu. Nah, itu ya sudah aku tulis SPP untuk anak biasa per bulan 135.000 akan dibayarkan nanti di awal bulan. Nah, karena ini merupakan pengeluaran baru juga, pengeluaran berubah ini. Kalau Bunda lihat di video sebelumnya, itu aku baru merencanakan untuk pengeluaran seperti transport, Kila, jajan, grocery itu dari evaluasi pengeluaran sebelumnya. Nah, jadi si jenis pengeluaran ini baru aku keluarkan setelah aku sadar bahwa memang pengeluaranku itu perlu dikategorikan agar lebih terarah lagi dan bisa berhemat lagi. Alhamdulillah kemarin bisa berkurang juga ya untuk transportasi dan untuk jajan, jadi tidak terlalu bengkak di situ. Kalau sebelumnya kan memang sangat banyak ya pengeluaran di keempat kategori tersebut. Nah, ternyata memang betul kalau misalnya kita sudah rencanakan dan pisahkan uangnya untuk apa, maka pengeluaran pun akan ikut menjadi teratur karena kita sudah memisahkan. Nah, ini untuk pengeluarannya totalnya di 885.000, dan kalau sudah dijumlahkan dengan kewajiban dan saving itu masih sisa 10.000 akan aku simpan di uang jaga-jaga. Kalau misalnya tidak terpakai itu bisa disimpan di tabungan atau bisa dimasukkan ke sinking fund gitu Bun ya. Jadi untuk evaluasi itu kita wajib melakukan evaluasi setiap sebelum gajian agar kita bisa rencanakan keuangan kedepannya itu seperti apa dan lebih terarah lagi. Namun untuk pengeluarannya itu bunda-bunda mungkin lebih tahu untuk pengeluaran keluarganya masing-masing. Maka dari itu untuk perubahannya, untuk apapun itu di budgeting masing-masing kita nggak bisa menetapkan dengan nominal sekian gitu ya, kecuali yang tadi untuk kategori pengeluaran tetap. Nah, itu memang sudah setiap bulan itu pengeluarannya seperti itu dan jumlahnya sekian gitu. Oke Bunda, terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.